ternyata dari benang tenun yang disesek atau benang kita yang ditenun oleh perempuan Sasak itu diimpor dari India. Loh, benang itu terbuat dari kapas. Kapasnya itu nggak ditanam di Indonesia, itu ditanamnya India nanam dan kelebihan. Karena kelebihan, India kasih negara-negara lain yang nggak punya benang, ya. Dia punya teknologinya dari skala rumahan, bukan pabrikan yang banyak pabrik-pabrik tekstil. Tex tutup, ya. Kemudian kalau di India itu skala kecil rumahan di ina-ina kita di kampung-kampung Sada itu bisa bikin benang luar biasa teknologinya, nggak pakai listrik. Jadi jejak karbon, kalau bisa bisa lihat ya, yang namanya sustainability yang kita lagi gaung-gaungkan itu udah dilakukan puluhan tahun, setengah abad sama India kita baru ngobrolin sustainability, keterlambat jadi kita ini ya. Terus gini, kalau climate exchange, perubahan cuaca membuat kapas-kapas, kapas sama kapuk nggak sama ya. Ini suka orang salah loh. Kapas itu yang ada di Garuda Pancasila kita. Padi dan kapas. Kapas bukanlah kapuk ya. Kapas itu untuk membersih muka dan baju kita tuh dari kapas. Tapi ada juga yang plastik ya. Kalau India ternyata hasil itu nggak melimpah, dia harus cukupin negaranya dulu loh. Ekspor nggak nomor satu. Kebutuhan rakyatnya India itu nomor satu. Baru boleh diekspor. Terbalikkan sama kita kan. Kita produk UMKM kita itu harus go ekspor terus. Sementara kita nggak pakai produk yang bagus untuk diri kita sendiri. Salah. Jadi itu kenapa saya ngerasa bahwa saya harus belajar ke India. Kalau India nggak kirim kapas dan jadi benang, nggak ada benang. Perlu belajar ke India. Mereka punya teknologinya. Saya dengan tim-tim ini, aku tuh langsung MOU loh. MOU tuh bikin nota kesepahaman. Mereka mau bantuin loh untuk ina-ina kita, perempuan-perempuan di desa-desa kita yang nanam itu untuk nanamin kapas, terus untuk bisa bikin benang sendiri supaya nggak beli dari India. Baik banget. Ya, tahu yang MOU sama kita tuh siapa? Udah 70 tahun lembaga kebudayaannya, udah 70 tahun. Sudah 3 generasi dan penghasilannya berapa? Untuk UMKM loh ya, 800 miliar rupiah. Masya Allah. Dengan ina-ina yang dipekerjakan di sana di India itu mereka perusahaan itu mempekerjakan ina-ina 1.200 ina-ina skala desa-desa sade macam sade itulah. Hebat betul kan? Saya baru 5 tahun loh ya, saya begitu mencintai Lombok dan saya pengen pengrajin-pengrajin kami, penenun-penenun muda kita itu kesulitan. Kenapa sih Poltekpar kita tuh hanya ada jurusan perhotelan? Sementara kita pengennya tenun-tenun kita go global, katanya go internasional, tapi universitas kita ada nggak jurusan perkainan? Nggak ada. Di India itu jurusan untuk bicarain benang sama kain itu ada ya. Jadi universitas yang bicarain kain sama benang itu punya. Universitas habis itu kainnya ditenun, kemudian dijahit jurusannya, kemudian ada fashion show-nya juga ada di universitas di India itu. Ya, luar biasa. Terus saya dikasih kesempatan sama yang punya perusahaan itu yang 70 tahun berdiri itu untuk ngelihat perkebunan kapas terbesar di dunia. Masya Allah ya. Dulu di desa Giri Tembesi, Kabupaten Lombok Tengah, di mana saya dan suami saya tinggal, Kabupaten Lombok Barat di Gerung, itu sudah 40 tahun menanam kapas. Tapi kapasnya dijual, terus kita tidak bikin benangnya. Jadi aku ke India untuk belajar teknologi, kemudian datang ke Universitas Mawardi di mana Cika dan Hasan juga sekolah, melihat bagaimana kampus-kampus itu punya apa namanya, punya lab, kemudian punya perpustakaan. Wah, kalau aku waktu sekolah di Jakarta S1 S2 aku, itu kan aku suka belajarnya di perpustakaan Universitas Indonesia, masih lebih canggih kalau sudah pernah ke Universitas Indonesia. Kemudian bicara kebersihan. Waktu aku pertama kali 2019 tinggal di Lombok, aku kaget ngelihat tai sapi, kotoran sapi itu di mana-mana. Di India, kita ngelihat sapi itu kayak kucing, di mana-mana ada sapi. Karena sapi duluan hadir daripada manusianya itu ya. Nah, kemudian aku bilang, loh, kok di mana-mana ada, kotorannya mana? Kok nggak ada? Itu langsung dibersihkan sama pemerintahnya, dijadikan pupuk organik, dikelola sama pemerintahnya. Jadi nggak ada, tai sapi itu nggak ada di sana. Bersih loh. Jadi tidak seperti apa yang kita
lihat. Kemudian dengan apa namanya penduduk India yang 1,4 miliar itu yang katanya nggak ada Muslim itu Muslimnya ada. Jumlah penduduk Muslimnya itu sebesar jumlah penduduk kita yang ada di Indonesia. Aku sempat mendengarkan, aku kaget banget, aku bisa mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang di mana aku ada tinggal di sana. Aku dibolehkan untuk sembahyang di sana yang aku kira, loh nggak seperti yang aku baca di internet. Mereka mempersilahkan kita untuk sembahyang. Terus aku ke Dufannya lah, Dufannya pasar malamnya ini ya, Kabupaten Ahmedabad. Di sana Dufan ada kora-koranya kalau yang pernah ke Dufan ya ada itu dan itu murah-murah. Ada es krimnya setiap orang tuh punya brand es krim saking di sana sapi nggak disembelih karena orang Hindu tidak menyembelih sapi menyayangi sekali sapi sehingga susunya diperah rakyatnya bisa bikin susu sapi sendiri diolah menjadi apa namanya es krim. Nah aku ngelihat di sebelahnya itu sepanjang pantainya itu ada tempat duduknya orang Islam yang pakai jilbab itu bersandingan loh dengan orang India yang pakai dengan mereka Hindu. Jadi oh ternyata bersahabat ya persahabatan itu erat antara Muslim dan Hindia yang kita dengar itu konflik itu nggak pernah ada konflik. Mereka duduk bersahabatan, mereka berjualan dan welcome-nya ya. Mereka ngeliat kan kita kan pakai baju lambung ya. Waktu sana kan kemana-mana hari-hari pakai baju sasak ya. Mereka langsung Indonesia, Indonesia. Kalau aku udah bilang aku Indonesia, I'm come from Indonesia. Mereka langsung berbinar-binar dan dia bilang I love Indonesia. Tapi saya bilang, kamu tahu nggak? Kalau orang India itu kita bilang kotanya jorok. Dia tahu orang Indonesia suka bilang begitu, tapi dia bilang I love Indonesia. Kita perlu belajar ke India, belajar teknologinya, belajar bagaimana kita tidak impor benang untuk menjadi pakaian tradisional kita juga. Terima kasih.